Selamat malam. Nama saya Arif Sudarto dari Desa Ngriring, Dukuh Trabayan, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Kragan. Saya punya anak Arfian Nindiarto sebagai nasabah salah satu lembaga keuangan dengan jaminan sebidang tanah, ada rumahnya. Nah, rumah itu juga saya yang nempati sama istri saya. Sudah berjalan 1 tahun kurang, dia punya pinjaman di lembaga keuangan. Tahu-tahu saya dapat surat peundangan lelang. Kita akan kaget kan gitu. Sedangkan anak saya baru kerja di luar Jawa. Undangan lelang itu tertanggal 19 Desember. Sebelum diadakan lelang tertanggal 19, saya mendatangi lembaga itu dan menanyakan kenapa bisa dilelang. Nah, masalahnya sepengetahuan saya seorang petani dan orang kampung yang tidak tahu hukum, itu sepengetahuan saya itu kalau ada lelang, mau dilelang itu mesti ada SP1, SP2, SP3. Sedangkan rumah mestinya dipasangi pengumuman bahwa tanah masih dalam sengketa atau dilelangkan. Itu. Nah, terus saya mendatangi lembaga. Itu jawabannya sudah sesuai prosedur. Nah, itu saya sebetulnya mendatangi itu mau menyelesaikan masalah. Kalau ada tunggakan berapa, kita mau saya bayar, saya usahakan lah untuk dibayar itu, tapi pihak lembaga tidak mau, menolak. Kita tidak tahu alasannya. Terus dia menyebutkan angka harus ada 100 juta untuk membatalkan lelang. Sedangkan kita orang kecil di kampung itu untuk mencari uang 100 juta dalam waktu 3 hari kita akan berat sekali. Dan itu. Terus setelah tahu kita berangkat ke lembaga itu enggak diterima, kita tertanggal 17 itu meluncur ke kantor OJK. Mohon bantuan dari pihak OJK untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata pihak OJK cuma menanggapi dan menjembatani. Saat itu juga tertanggal 17 kita mendatangi lembaga lelang dan menanyakan kronologi tertanggal 19 itu kalau mau dilelang itu kronologinya gimana, tata caranya. Dari pihak lelang itu menyampaikan bahwa besok itu tertanggal 19 itu
monitor hidup, kan ada layar di kantor lembaga lelang itu ada TV besar itu dia menunjuk bahwa nanti itu hidup, jadi ada pihak pelelang, ada yang terlelang, itu ada semua, disaksikan banyak orang yang datang semua. Nah, itu nanti harga juga tercantum di monitor. Tertanggal 19 kita datang ke badan lelang. Di situ juga banyak juga orang yang menunggu yang dilelang tertanggal sama. Semua duduk, semua menunggu, ternyata tanggal 19 saya tunggu sampai jam 3 sore tidak terlaksana lelang. Tidak ada lelangan, acara lelang juga tidak ada. Nah, terus tahu-tahu kenyataannya tanah beserta rumah kami bilangnya sudah terlelang. Dan laku berapa kita juga tidak tahu, tidak ada pemberitahuan. Dan sampai detik ini itu pun belum ada pemberitahuan resmi laku berapa. Cuma yang kalau kita tanya sudah laku terlelang, nah gitu. Tapi surat resminya laku berapa sampai detik ini kita belum terima. Nah, kan gitu. Nah, itu yang jadi ganjalan saya, itu kenapa bisa terlelang. Sedangkan tata caranya tidak sesuai SOP. Nah, terus kok tahu-tahu dilelang gitu, saya meminta rekan saya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sragen. Itu sidang sampai 12 kali. Itu pun sidang juga tidak konsisten. Undangan jam 10, kenyataannya molor sampai jam 2 nunggu pihak lembaga. Lembaga yang terkait ternyata datangnya molor. Dan bukan 1 kali 2 kali yang gitu. Nah, itu ceritanya begitu. Yang jadi persoalan saya itu cuma pengen menanyakan SP1, SP2, SP3 itu kemana? Kita merasa selama ini kita itu tidak pernah menerima. Itu. Makanya kita berani gugat ke pengadilan itu karena saya sekeluarga merasa tidak pernah terima surat SP1, SP2, SP3. Masalahnya rumah saya juga yang jadi anggunan itu kan saya nempati sama istri saya. Nunggu cucu jadi 24 jam ada di situ. Dan anehnya selama setahun itu kalau ada kreditur macet atau kurang stok, itu harusnya pihak lembaga mendatangi pembinaan. Selama 1 tahun itu yang namanya mantri itu tidak pernah datang ke rumah sama sekali. Tidak ada namanya pembinaan. Terus tidak ada somasi, SP1, SP2, SP3 itu kita belum pernah ngalami. Yang lucu lagi itu muncul
dari pihak lembaga itu SP1 itu muncul di bulan 1, SP2 muncul di bulan 2, itu katanya pihak lembaga itu di persidangan gitu. Tapi saya itu di bulan 4 itu masih setor, masih ngangsur itu saya punya kwitansinya angsuran ada. Dalam persidangan sudah disampaikan dan itu asli dari pihak lembaga yang ngasih. Itu di bulan 4. Loh, kenapa kalau di bulan 4 kita masih bisa setor SP1, SP2 muncul di bulan 1 sama 2? Itu yang jadi pertanyaan saya. Itu. Yang jadi ganjalan hati saya itu. Nah, sebetulnya kan kita itu pengennya itu yang transparan, yang betul-betul yang masalahnya kita itu belum pernah sama sekali terima SP1, SP2, SP3-nya itu. Dan ditanyakan di pengadilan waktu itu cuma adanya bukti fotokopi difotokopi lagi. Lah kan aneh. Mosok sidang di pengadilan itu datanya cuma fotokopi difotokopi lagi. Nah, akhir cerita itu dalam 12 kali sidangan itu keputusan itu 1 ditolak, kedua itu putusannya diputar balik ya. Dengan alasan saksi mendatangi kantor pos dan mengatakan bahwa SP1, SP2, SP3 sudah terkirim. Kan yo aneh. Kan gitu. Kan aneh. Wong saksi aja belum datang ke yang namanya Yuwana Chandra Bayu Haji itu belum pernah sama sekali datang ke kantor pos. Kan yang janggalnya kan anehnya kan di situ. Kok diputar balik kan? Ya enggak mungkin kalau saksi kok menceritakan yang sebaliknya kan enggak mungkin. Kami mohon kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto, mohon keadilannya. Untuk kasus saya sebagai orang kecil, petani itu yang tidak tahu seluk-beluk hukum, kami mohon Bapak untuk kasus saya, mohon perhatiannya Bapak. Kami mengharap keadilan yang sebenar-benarnya. Tidak lupa yang terhormat Bapak Hotman Paris yang selalu membela orang teraniaya, orang kecil seperti saya. Mohon bantuannya Bapak Hotman. Mohon untuk kasus saya, mohon dibantu. Mohon sekiranya bisa minta keadilan yang seadil-adilnya. Masalahnya apa? Kalau saya tidak berani mengungkapkan kayak gini, siapa lagi? Mungkin di belakang saya atau orang-orang lain kasusnya banyak yang seperti saya, tapi tidak ada yang berani bicara. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.